Ustazah Khadijah Ahmad, yang kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehat afiat, panjang umur dan taufik hidayah sehingga kita bisa istiqamah hadir salat subuh berjamaah dan juga hadir di majelis khusus spesial Ramadan, yaitu ngaji subuh, yang semoga hadirnya kita di tempat ini menambah pundi-pundi pahala kita di catatan amal kebaikan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntut kita umatnya minal zulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita lanjutkan kajian, yaitu daripada kitab Aqidatul Awwal yang ditulis, yang dinazarkan oleh Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Makki Al-Maliki, yaitu sampai kepada summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man katwahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Kemarin kita bahas salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi. Nabi itu adalah seseorang manusia. Ini definisi Nabi. Disebut Nabi adalah seorang manusia pertama. Yang kedua, laki-laki. Jadi gak ada perempuan. Nabi gak ada perempuan. Makanya itu ada kemarin beberapa tahun yang lalu namanya Lia Eden. Aku Nabi perempuan, udah pasti mustahil. Udah pasti gak mungkin. Lagi pula gak ada Nabi setelahnya Nabi Muhammad. Terus nanti Nabi Isa turun bagaimana? Nah, Nabi Isa turun tidak membawa syariat baru, akan tetapi Nabi Isa turun nanti untuk memberantas Dajjal adalah membawa syariatnya Nabi Muhammad. Jadi ikut cara ibadahnya kita, ikut cara akidahnya kita, yaitu Nabi Allah Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa enggak bawa syariat baru, ikut syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini manusia laki-laki, terus merdeka, bukan budak, yang diberi wahyu kepadanya, yang diberi wahyu. Nah, kalau diperintahkan untuk disampaikan kepada seluruh umat, namanya Rasul. Kalau tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat, namanya Nabi. Namanya Nabi. Terus wa alihi. Alihi ini adalah keluarganya Nabi. Terus kita juga kadang-kadang suka, mungkin sebagian ada yang suka salah kaprah. Ada sebagian orang yang doa di dalam doa tahlilnya
summa ila ahlil bait. Nah, seakan-akan ahlil bait di situ adalah sahibul bait, kan begitu? Seakan-akan dia beranggapan disebutkan di situ ahlul bait adalah sahibul bait yang punya rumah. Jami ahlul bait disebutin keluarga almarhum. Kalimat ahlul bait, jadi kalimat ahlul bait secara mutlak itu adalah keluarga Nabi. Keluarga Nabi, ahlul bait secara mutlak. Kalau ada kalimat secara mutlak disebutkan tanpa ada embel-embel yang lain, maka ahlul bait itu adalah keluarganya Nabi. Jadi di doa tahlil atau di doa apapun ketika disebutkan ahlul bait itu adalah maksudnya keluarganya Nabi, bukan sahibul bait, bukan yang punya rumah, bukan keluarga yang punya rumah. Begitu. Jadi ahlul baitnya Nabi, keluarganya Nabi, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Husain, dan seluruh keluarganya. Nah, di sini keluarga Nabi, definisi keluarga Nabi itu ada dua macam. Ada dua macam. Ada yang ulama katakan tiga macam. Kita katakan di sini Abu Yasir Muhammad Maliki sebutkan ada dua macam. Yang pertama, keluarga Nabi dari sisi doa. Keluarga Nabi dari sisi doa. Selawat kemarin kita katakan kan doa. Berarti kalau ada doa, saya berselawat, ya Allah berilah selawat kepada Nabi Muhammad dan juga keluarganya Nabi. Ini kan doa. Keluarga Nabi di situ maksudnya apa? Karena ini dari sisi doa. Kata Imam Syafi'i, dan juga bukan Imam Syafi'i, Nabi SAW ditanya. Nabi SAW ditanya oleh seseorang, "Man alu Muhammadin?" Wahai Muhammad, siapa keluarganya Muhammad? Siapa? Ditanya Nabi Muhammad SAW. Nabi katakan, "Alu Muhammadin kullu taqiyyin." Keluarga Nabi Muhammad itu adalah semua orang yang bertakwa. Nah, dari sini ulama menyimpulkan bahwasanya keluarga Nabi Muhammad dari segi atau dari sisi doa adalah setiap mukmin yang bertakwa. Siapapun orangnya mukmin bertakwa, dia dapat doa ketika ada yang berselawat wa ali Sayyidina Muhammad, keluarga Sayyidina Muhammad. Kebagian dia doanya. Siapa? Mukmin tadi, mukmin yang bertakwa. Ini dari sisi doa. Dari sisi doa. Begitu. Terus ada lagi dari sisi zakat. Dari segi zakat, atau kita katakan dari sisi nasab. Dari sisi nasab, maka Imam Malik katakan Banu Hashim, seluruh Banu Hashim. Pendapatnya daripada Imam Malik. Imam Syafi'i katakan Banu Hashim wal Muttalib, semua anak keturunan dari Hashim dan anak keturunan dari Muttalib itu adalah keluarganya Nabi. Dari sisi zakat, atau kita katakan dari sisi nasab, anak-anak Hashim, anak-anak keturunan Muttalib. Ini dari sisi nasab atau dari sisi zakat.
Nah, adapun dari sisi doa tadi adalah mukmin yang bertakwa. Wa alihi wa sahbihi, sahabatnya. Siapa sahabat? Sahabatnya Nabi adalah manis sama'a bihi sallallahu alaihi wasallam ba'da risalah mu'minan wa mata ala imanihi. Setiap orang yang kumpul melihat Nabi, kumpul melihat Nabi setelah Nabi diutus, artinya setelah Nabi jadi seorang Nabi, terus beriman dia, terus mati dalam keadaan iman, ini namanya sahabat. Syarat pertama dia harus hidup dulu, manusia dulu. Hidup, siapa aja yang hidup di zamannya Nabi, melihat kepada Nabi, hidup zaman Nabi dan melihat kumpul sama Nabi. Sebab banyak yang hidup di zamannya Nabi tapi nggak melihat Nabi, nggak kumpul sama Nabi. Salah satu contohnya kita ambil aja Uwais Al-Qarni, hidupnya di zaman Nabi tapi nggak ketemu Nabi, beriman kepada Nabi, maka tidak dikatakan sahabat. Harus berkumpul kepada Nabi, melihat. Terus apa lagi? Beriman kepada Nabi, dan Nabi telah menjadi Rasul, terakhir matinya dalam keadaan iman. Sebab ada juga yang melihat Nabi. Kalau tadi Uwais Al-Qarni hidupnya di zaman Nabi tapi tidak melihat Nabi. Ada juga orang yang tidak hidup di zaman Nabi tapi melihat Nabi. Dan banyak orang-orang para aulia yang bermimpi Nabi. Bahkan sebagian mereka bukan mimpi tapi melihat secara sadar kepada Nabi. Apakah mereka itu dikatakan sahabat? Tidak, karena tidak hidup di zamannya Nabi. Kita ambil contoh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kalau nggak salah. Beliau mendapatkan bermimpi melihat Nabi SAW. Bahkan bukan hanya mimpi, tapi Nabi berikan faidah. Artinya kalau seandainya beliau hidup di zaman Nabi, ini adalah menjadi hadis. Karena Nabi sampaikan, Nabi sabdakan, ini di dalam mimpi Nabi sampaikan faidah yang diberikan kepada Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kalau nggak salah, itu disebutkan di dalam kitabnya Al-Firqas. Apa itu faedahnya? Di antaranya adalah selama bau aroma kopi berada di mulut seseorang, maka malaikat senantiasa beristighfar kepadanya. Kemudian yang kedua, selama tasbih ada di genggamannya, di kantongnya, dia baca ataupun tidak, dianggap sebagai orang yang ahli zikir. Yang ketiga, selama seseorang itu berkumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang baik, maka dia akan digolongkan menjadi orang-orang yang soleh, yang baik. Nah, ini gimana kok? Hadis kok mimpi? Benar apa enggak? Tinggal kita mau percaya atau enggak. Percaya, ya alhamdulillah. Enggak percaya, ya masing-masing aja, begitu. Nah, pasti orang yang bermimpi bertemu Rasulullah, maka dia bukan sahabat, karena bukan hidup di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus hidup di zaman Nabi.
Terus juga harus beriman kepada Nabi. Banyak juga yang hidup di zaman Nabi tapi tidak beriman. Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan pamannya sendiri begitu. Makanya tuh orang tuh kadang-kadang ada yang musuhnya tetangganya, ada yang musuhnya kerabatnya, ada yang musuhnya mamangnya, ada yang musuhnya saudaranya dan sebagainya. Nabi Muhammad punya musuh dari kesemuanya itu. Nabi Muhammad, yang musuhin Nabi Muhammad tetangganya, yang musuhin Nabi Muhammad kerabatnya, yang musuhin Nabi Muhammad siapa? Pamannya. Yang musuhi Nabi Muhammad adalah orang-orang terdekatnya. Yang musuhi Nabi Muhammad pejabat-pejabat di kampungnya, di kota Mekah. Nah, sekarang orang hidup tuh gak jauh dari kehidupannya Nabi Muhammad. Ada kalanya orang itu menjadi Abu Jahal, ada kalanya orang itu menjadi Abu Lahab, ada kalanya orang itu menjadi Abu Bakar, ada kalanya orang itu menjadi Ali bin Abi Thalib, ada kalanya orang itu menjadi Abu Thalib, ada kalanya orang itu menjadi Sayyidah Khadijah, menjadi Sayyidah Aisyah, begitu. Nah, kita kira-kira nih hidup kita sekarang, kita ada di posisi mana? Kita Abu Bakar atau kita Musailamah Al-Kadzdzab? Ada juga yang menjadi Musailamah Al-Kadzdzab ini, orang yang musuhin Nabi, bahkan ngaku Nabi juga, begitu. Kita jadi Abu Thalib atau malah kita jadi Abu Lahab? Kita jadi paman yang membantu atau jadi paman yang memusuhi, begitu. Kita jadi Abu Umar bin Khattab atau kita jadi Abu Jahal. Kita jadi tokoh yang membantu atau malah jadi tokoh yang memusuhi, begitu. Kita pilih deh, kira-kira kita adanya di posisi yang mana? Kita ada di posisi yang mana, begitu. Jadi beriman kepada Nabi dan matinya dalam keadaan iman. Matinya dalam keadaan iman. Ghairul tadi bukan orang-orang yang ahli bid'ah. Bid'ah itu apa? Bid'ah itu adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Tidak sesuai dengan syariat, perkara yang baru yang tidak sesuai dengan syariat. Sebab perkara yang baru banyak, yang sesuai dengan syariat banyak, yang tidak sesuai dengan syariat juga banyak. Tidak panjang-panjang dan bahas bid'ahnya. Walhasil ini masih bagian pembuka daripada nazam bidayatul aqidatul awal. Sekarang kita masuk kepada bagian sifat-sifat Allah yang wajib, yang jaiz dan yang mustahil bagi Allah. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi ishrina sifat fallahu mawjudun qadimun baqi wa khalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghani wa wahidun wa qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'un basirun wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tanbazimu wa qudratun iradatun sam'un babat hayatun ilmu kalamun istamar. Wa ba'du artinya amma ba'du ini adalah jeda dari pembicaraan awal menuju pembicaraan selanjutnya, namanya wa ba'du. Apa jeda? Ini ulama katakan
ada yang mengatakan pertama kali yang mengucapkan amma ba'du ini adalah Sayyidina Dawud. Ada juga yang katakan yang pertama kali ucapkan amma ba'du ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du biwujubi wa ba'du fa'lam biwujubi, hakikat yang wajib diketahui, begitu, yang wajib bagi seorang mukallaf, wajib mengetahui daripada sifat-sifat Allah, sifat-sifat Allah yang wajib, artinya harus ada. Mala yatasawwar fil aqli adamuhu, yang tidak boleh tidak ada di dalam akal, harus ada, namanya wajib. Wal mustahil kebalikannya, mala yatasawwar fil aqli wujuduhu, yang tidak terbayangkan di dalam akal adanya, artinya mustahil ini wajib tidak ada, begitu. Dan jaiz, sifat jaiz bagi Allah adalah sifat yang boleh saja atau sah saja berada di akal adanya dan tidak adanya. Mulai bingung kan? Nah, sekarang kita mau langsung bahas saja sifat yang wajib bagi Allah. Untungnya kita orang-orang tua kita udah ajarin dulu, ajarin supaya kita hafal daripada sifat-sifat yang wajib. Sampai dikosidahin wujud idza baqa mukhalafatul lil hawa yamu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu ayat sama tasakalam qadiran muridan aliman ayat sami'an basiran mutakaliman. Bukan kita hafal, cuman kita gak ngerti. Mesti dibaca nih. Nenek-nenek dulu baca, aki-aki baru baca begitu kan. Nah, sekarang kita baca sedikit dah. Wujud, apa itu wujud? Wujud itu adalah subutus syai' wa ta'aqubuhu wajibun lahu ta'ala. Bahasa kita ini simpelnya ada. Adanya sesuatu yang jelas-jelas ada. Karena Allah itu harus ada, zatnya Allah harus ada, begitu. Dalilnya Allah itu ada, firman Allah Subhanahu wa taala, innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni. Apa namanya fa'buduni? Sungguh aku ini adalah Allah yang tidak ada Tuhan selain saya, maka sembahlah saya. Jadi di antara dalil Qur'annya, awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawat wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalun musamma wa inna katsiran minan nas bi liqa'i rabbih lakafirun. Terus lagi dalil secara akal nih, bukan secara dari ayatnya. Secara akalnya, orang Baduy pernah ditanya tentang dalil adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia jawab, itu kotoran onta menunjukkan adanya onta. Terlalu jauh. Apa namanya? Kotoran onta itu, kalau ayam punya kotoran apa namanya? Ada namanya sendiri ya? Apa namanya? Itu dia. Kalau ada apa namanya tai lotok itu pasti ada ayamnya. Nggak mungkin ada itu tanpa adanya ayam. Begitupun kotoran kambing
yang bulat-bulat, yang kalau kita taruh di piring disangka coklat. Makanya jangan ditaruh di piring itu kotoran kambing. Kalau ada kotoran bulat-bulat kita lewat di depan rumah kita atau di halaman rumah kita, kok ada bulat-bulat kecil, nih mana kambingnya nih, kan begitu. Yang kita cari kambingnya pasti ada. Atau kalau kita lihat ada jejak kaki di lantai, pasti ada orang yang lewat. Begitu. Nah, jadi itu menunjukkan bahwasanya adanya onta, adanya kambing, adanya ayam. Begitu. Nah, begitu pun langit, ya, langit, gunung, lautan, awan, apalagi segala macam alam. Ini nggak mungkin tiba-tiba dia nongol, kecuali ada yang bikin. Kecuali ada yang bikin. Tanda-tanda kebesaran Sang Pencipta, hasil ciptaan kita bisa lihat. Makanya jalan-jalan sekali-kali, jalan-jalan ke gunung, lihat ke gunung, keindahannya. Jalan-jalan ke pantai, lihat pantainya. Nih mau jalan-jalan ke gunung, aduh takut meletus gunungnya. Mau jalan-jalan ke pantai, aduh tsunami. Begitu, kagak jalan-jalan akhirnya di rumah aja, cuma ngeluh doang, pusing, ini butuh healing. Butuh healing. Jadi begitu. Allah ada, dalilnya dari Quran ada, dari akal kita juga menunjukkan ada Allah. Nggak mungkin ini tiba-tiba tercipta. Terus ada lagi yang kedua, sifat Allah Al-Qidam. Al-Qidam yang lampau. Yang lampau. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Itu dalil daripada Al-Qur'annya. Terus yang ketiga al-baqa, kekal. Wa huwa adamul inqidha, enggak ada ujungnya, enggak ada akhirnya. Apa namanya baqa, kekal. Di Al-Quran sebutkan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Itu kekalnya Allah. Mukhalafatul hawadis, beda dari makhluk yang kita bayangkan Allah, yang kita gambarkan dalam akal kita. Allah pasti berbeda dari apa yang kita gambarkan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Lam yakun wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dalil-dalilnya tuh. Terus lagi qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri sendiri tanpa membutuhkan orang. Kita butuh orang, tapi Allah enggak. Wa anatil wujuh lil hayyil qayyum. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wa huwal ghaniyyul hamid. Terus lagi al-wahdaniyah, esa, Allah tidak terbilang. Allah tidak terbilang. Wa ilahukum ilahu wahid. Qul huwallahu ahad. Dulu saya punya teman tuh ngomong apa aja, ngomong misalnya nggak boleh minum khamar, dalilnya qul huwallahu ahad. Nggak boleh main sisi, dalilnya qul huwallahu ahad. Ngomongnya qul huwallahu ahad doang. Begitu. Apapun hukumnya dalilnya qul huwallahu ahad. Terus wahdaniyah, qudrah, mampu. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Iradah,
apa berkehendak. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallah amma wa ta'ala amma yusyrikun. Terus al-ilm, Allah Maha mengetahui, innallaha bikulli syai'in alim. Al-haya, Allah hidup, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. As-sama' basar, mendengar, melihat. Innallaha basirun bil ibad. Terus kalam, bicara, wa kallamallahu Musa taklima. Dan seterusnya. Jadi sifat Allah yang wajib itu ada 20. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah ada 20. Yang penting itu hafal lah. Yang 20 hafal. Terus yang 20 mustahil kembalikan dari yang wajib. Begitu. Jangan kejauhan, jangan kedalaman. Kalau kedalaman terkeblinger gitu ya. Yang penting tahu tuh 20. Yang wajib tahu, yang mustahil tahu. Yang jaiz juga tahu. Yang jaiz artinya sifat Allah yang boleh ada boleh enggak. Sifat Allah boleh ada boleh enggak. Sifat yang jaiz begitu. Mungkin dicipta, mungkin berbuat, mungkin enggak. Mungkin diciptakan, mungkin enggak. Begitu. Terus kenapa kok kalau emang mungkin Allah tidak ciptakan Tuhan selain Allah? Kan begitu, puyeng kan? Kenapa? Sebab sifat jaiz Allah tidak boleh berkaitan dengan hal-hal yang mustahil. Sifat jaiz Allah tidak boleh berkaitan dengan hal-hal yang mustahil. Adanya Tuhan selain Allah mustahil. Maka sifat jaiz Allah tidak boleh bersambung atau berkaitan dengan hal-hal yang mustahil. Begitu. Terus kalau ada pertanyaan, ada ungkapan kadang-kadang semua agama benar dan yang paling benar agama Islam. Jangan begitu. Tapi agama Islam yang benar, bukan paling benar. Kalau paling benar agama Islam, berarti agama yang lain benar. Agama yang lain salah. Agama Islam benar. Agama yang lain salah bukan berarti jahat. Agama yang lain baik, mungkin baik, tapi nggak benar. Karena Allah sendiri yang tegasin, inna dina indallahil Islam. Allah nggak akan terima agama kecuali hanya agama Islam. Kemudian arsala anbiya zawil fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Insyaallah kita baca besok aja dah. Ya udah cepat benar nih. Udah tinggal jam 5, jam kurang 15 menit lagi dah. Jangan nanya dikit Ustaz. Tadi kalau ada yang mau tanya boleh. Tadi kan katanya tuh kita nih nggak bisa bedain nih, ini orang nih yang pada baca doa. Mana doa yang buat Nabi, mana doa buat yang keluarga. Karena di situ kebanyakan khususnya buat ahlul bait, Haji Madinah. Nah, mana itu benar-benar buat Madinah apa buat keluarga Nabi? Kalau buat keluarga personil kayak Madinah, ucapannya bagaimana? Kalau bicara Nabi kan emang khususan ya ahlul bait berarti ahli Nabi. Nah, kalau buat keluarga yang kita selamatan nih, apa bedanya gitu? Biar menyatakan ini buat keluarganya yang punya hajat.
Itu kira-kira. Biasanya kalau di doa itu doa tahlil segala macam versinya biasanya nuhdi sawab dzalika ila hadrati sayyidina rasul kan gitu ya. Sayyidina Rasulullah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi atau wa ahli baitihi. Nah, biasanya di awal-awal begitu tuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keluarganya. Nah, nanti ketika mau menyebutkan keluarga kita, biasanya di doa tahlil model manapun ada kalimat summa ila arwahi atau summa ila ruhi mani jitama'na hauna bisababihi min ajlihi wasababihi atau bisababihi. Itu artinya summa ila ruhi, kemudian setelah Nabi, sahabat, para ulama, sampai disebutkan Syekh Abdul Qadir Jailani, semua syekh-syekh disebutkan, sampai Syekh Siti Jenar juga disebutin. Setelah seluruhnya tuh di situ ada summa, di akhirnya dari summa itu ada summa ila ruhi, kemudian saya hadiahkan juga ini. Kan doa tahlil gitu, nuhdi sawab, setelah kita baca Allahumma taqabbal wa ausil sawabama, pahala yang saya baca minal Qur'anil azim, atau disebutin rincinya min suratil yasin wa min suratil ikhlas wa minal mu'adzim, bacaan-bacaan yasin, tahlil, Quran, qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi, la ilaha illallah, tasbih, semuanya ini nuhdi sawabah ila hadrati, saya hadiahkan ini semuanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerabatnya Nabi Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad, para ulama, para muhaddisin wal qurra wal mufassirin, ahli tafsir, kemudian Sumaila Ruhi, Abdul Qadir Jalani, segala macam. Nah, di ujungnya summa ila ruhi, kemudian saya juga hadiahkan apa yang saya baca ini untuk manis makna kepada orang yang kita kumpul di sebab dia. Kita kumpul di sini ngapain? Tahlilan siapa? Tahlilannya dia, karena apa? Dia lagi haul, dia lagi 40 hari, dia lagi 3 hari, dia lagi malam kedua dan sebagainya. Saya kumpul manis makna orang yang saya berkumpul, kita berkumpul min ajlihi, karenanya, wasababihi, dan sebab dia. Sebutin deh fulan bin fulan, apa namanya, Dias bin fulan, Ilyas bin fulan, semuanya deh disebut ya. Terus apa lagi biasanya? Fulan ausilillah, apa manis tabaha ulamin ajlihi wasababihi fulan wa usulihim wa furu'ihim wa mutasibina ilaihim ajma'in. Usulihim, usul ini bapaknya, kakeknya sampai ke atas, wa furu'ihim, anaknya, keturunannya semuanya sampai ke bawah yang udah meninggal. Wa usulihim wa furu'ihim wa mutasibina ilaihi, yang bernisbahkan kepada dia, yang ada kaitan hubungan sama dia, semuanya kebahagiaan. Mutasibina ilaihi summa wal muntasibina ilaihi, apa lagi jadi lupa kita. Manis samana haula min ajli sababihi fulan summa ila usuli wa kulli muntasibina ilaihi ajma'in khassa summa ila arwahi walidina walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ammah. Orang tua saya, orang tua kamu, orang muslim semuanya, seluruhnya, kerabat saya, wal muslimin ammah. Terus ausil lahum masawaba dzalika minna, ya Allah, sampaikan pahala yang saya baca ini semuanya sawaba dzalika minna ilaihim, kepada mereka. Waj'al nuran, jadikan cahaya buat mereka
yas'a wa yatala'la, yang menyinari kuburnya, dan seterusnya. Jadi naruh nama orangnya di summa ila ruhi, itu nama orang-orangnya. Kayaknya kalau di doa-doa yang di surat-surat Yasin itu ada tulisannya summa ila ruhi fulan bin fulan. Nah, udah di situ deh. Nah, artinya kita jangan salah paham, ahlul bait disebutkan di situ adalah keluarga Nabi, bukan sahibul bait. Begitu. Aman ini juga kadang-kadang kita, ini sih apa namanya, kalau kita sih jarang nih yang suka jadi MC, yang suka jadi MC takziah. Kalau bisa tuh nyebutinnya seluruhnya jamaah takziah. Jangan jamaah takziyin. Kalau jamaah takziyin malu tak salah. Kadang-kadang disebutin jamaah bapak pulang, kemudian jamaah hadirat jamaah takziyin. Jangan takziyin tapi jamaah takziah. Udah takziah aja, jangan takziyin, takziah. Mungkin maksudnya kan muslim satu, kalau dua muslimani, kalau tiga muslimina. Mungkin maksudnya adalah di takziah banyak yang takziah, karena banyak takziyin gitu, dibanyakin. Kayak kiai satu, kiai, kalau banyak kadang-kadang orang sebutnya kiaiyin gitu, kiaiyin atau kiaiyat, kiaiyin, ya kan begitu biasanya. Apa namanya dalam bahasa Arab yang menunjukkan kata banyak biasanya ditambahin waw nun atau ya nun, ya kan begitu. Misalnya Zaidun satu, Zaidani dua Z, Z yang banyak Zaiduna atau Zaidina. Mungkin maksudnya begitu, takziyin orang-orang takziah yang banyak. Cuma salah, kalau mau orang-orang takziah yang banyak pakai isim fa'il, bukan pakai bukan pakai apa namanya itu, isim fa'il masdar, bukan pakai masdar. Takziah itu masdar dari fi'il azza yu'azzi. Azza apa namanya, melayat, yu'azzi melayat, azaan atau ta'ziyatan, begitu artinya melayat. Azza yu'azzi, azza seseorang yang melayat, fi'il madhi. Yu'azzi fi'il mudhari, seseorang yang melayat, sedang melayat atau akan melayat. Ta'ziyatan apa, melayat, atau azaan melayat. Jadi jamaah ta'ziyah. Fi'il isim fa'ilnya apa? Azza yu'azzi, mu'azzi. Berarti kalau orang-orang yang melayat banyak, mu'azziyun atau mu'azziyin, begitu. Bukan ta'ziyin, tapi mu'azziyun atau mu'azziyin, begitu kira-kira. Ada lagi yang mau nanya? Jadi kalau doa udah cuma lalu di situ udah ada jelas tuh, kelihatan. Di situ aja sebutinnya. Ada lagi yang mau nanya? Itu Apa? kalau kita ke atasnya, kalau kita udah nggak tahu, Nah, binnya ya. bin bulan apa bin, kalau kita nggak tahu ke atas, kita nggak tahu nih. Nah, juga nih kadang-kadang kita suka kelincahan, suka kelincahan emang apa namanya, suatu keberkahan seseorang itu bisa naik ke atas, bisa turun ke bawah, bisa kecipratan bapak moyangnya, dan besar kemungkinan kecipratan anak keturunannya. Buktinya itu orang yang baca sholawat termasuk orang yang berbuat baik kepada orang tuanya, sebab namanya dia akan disebutkan di hadapan Nabi. Nabi itu
bin Ali baca selawat kepada kamu. Yang disebutkan bukan anaknya Muhammad aja, tapi bapaknya juga disebutkan di hadapan Nabi. Si Ali-nya juga kebat pencipratan disebut di depan namanya Nabi. Nah, cuma kita jangan kelincahan, sebab Nabi bilang man nusiba ila ghairi abihi falyatabawwa maq'adahu minan nar, atau kama qala Nabi SAW. Nabi bilang orang yang menisbatkan namanya kepada seorang yang bukan bapaknya, menisbatkan dirinya kepada orang yang bukan bapaknya, maka siap-siap tempatnya di neraka. Misalnya contoh, siapa namanya? Ini dia saja. Dia biar dia pengen dihormatin sama orang, dia bilang saya Dias bin Ali Al-Habsyi, saya anaknya Habib Ali Al-Habsyi. Misalnya saya Dias bin Ali Al-Habsyi. Nah, kalau Habib dihormatin, padahal dia bukan Al-Habsyi. Atau Dias bin Ali Al-Jufri, ya dihormatin, ada Al-Jufri-nya nih, keren. Atau Dias bin Muhammad, Dias bin Saiful Al-Alim misalnya. Jadi disandarkan kepada bukan bapaknya. Nah ini dia siap-siap tempatnya di neraka karena menyandarkan bukan kepada bapaknya. Nah kita nggak boleh sembarangan. Itu Nabi pernah punya anak mutabani namanya, punya anak angkat namanya Zaid. Orang-orang kampung di Mekah, si Zaid ini dibilang anaknya Nabi Muhammad. Al-Quran sendiri yang disebutkan, maka Muhammadin aba'a ahadukum walakinna Rasulullah. Allah sendiri yang kasih statement menolak bahwasanya itu bukan anaknya Nabi Muhammad, tapi itu adalah anak mutabani, anak angkatnya seorang yang dijadikan anak oleh Nabi Muhammad SAW. Nah kita sekarang ini jangan kelincahan kalau kita baca Fatihah buat orang tua kita, buat kerabat kita, buat orang-orang yang sudah meninggal. Dari zaman dulu Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, salaf, tabi'in sampai guru-guru kita semuanya, ketika mereka bacain Fatihah, ketika dia nggak tahu nama bapaknya siapa, disebutkan fulan bin fulan. Dia sebutkan fulan. Dia nggak sebutkan macam-macam. Nabi sendiri kalau disebutkan ini adalah fulan bin fulan, berarti ini orang nggak tahu siapa orangnya. Begitu, nggak tahu siapa orangnya. Fulan bin fulan, Muhammad bin fulan. Terus lagi, misalnya seandainya beda dari yang dimaksud ini. Terus ada orang meninggal Islam, bapaknya Kristen, gimana? Misalnya Samsul bin Johan Kristen kan, nama Kristen ya. Apa ada orang Islam juga? Jangan Johan dah. Yang nama Kristen apa ya? Stefanus. Saiful bin Stefanus misalnya. Sebab apa namanya? Kemarin kejadian kita mau nyolat itu di iparnya dia nih, adiknya siapa namanya? Ini siapa namanya? Iparnya ini, adiknya ini punya istri Cina. Bapaknya Islam, tapi bapaknya, kakeknya dia berarti ya Kristen. Sama orang sana dibilang namanya siapa namanya? Nah, kita anggap Saiful deh. Namanya Saiful. Si Saiful ini bin Stefanus, kita anggap Stefanus tadi itu. Saiful bin Stefanus. Orang sana bilang nggak boleh pakai Stefanus. Karena bapaknya dia Kristen. Nah apa urusannya bapaknya Kristen? Kita doain bukan bapaknya, kita doain dianya. Lagian itu nama doang, istilahnya nama
alamat, istilah alamat deh, begitu, alamat aja. Dan itu memang bapaknya dia, si Stefanus. Sahabat Nabi Umar bin Khattab itu, Khattab bukan orang Islam. Sahabat Nabi banyak yang bapak-bapaknya orang Kristen semua, orang kufar semuanya, tapi disebutin Umar bin Khattab. Terus sahabat-sahabat yang lainnya banyak yang orang tuanya belum sempat masuk Islam, atau bahkan orang tuanya musuhin Nabi Muhammad, tapi disebutin begitu. Makanya tuh ada anaknya siapa namanya, anaknya Abu Lahab itu kalau nggak salah, atau anaknya Abu Jahal masuk Islam. Nabi selalu ingetin, jangan ingetin keburukan Abu Jahal, jaga perasaannya dia, begitu. Artinya walaupun bapaknya Kristen, sebutin Saiful bin Stefanus. Nah, yang jadi masalah bukan bapaknya disambungin kepada dia. Misalnya nggak tahu bapaknya Saiful bin, nggak tahu bapaknya siapa. Oh, tahu bapaknya Saiful bin Muhammad. Nah, cuman Muhammad tidak tahu nih bapaknya Muhammad siapa ya deh. Karena Muhammad ini pasti dia anak keturunannya Adam. Akhirnya dipakai Muhammad Saiful bin Muhammad bin Adam. Mendingan pakai bin Fulan deh. Kita takut khawatir masuk kategori orang yang menisbatkan kepada selain bapaknya. Kalau dihitung-hitung kita ini anak ayah, jadi semuanya pasti anak cucu Adam. Tapi kan di antara kita yang ada banyak orang-orang tuh, kan begitu. Lagi pula orang Arab itu kalau menyandarkan dirinya kepada yang bukan bapaknya, itu gak pakai bin, baknun, bukan bin begitu, tapi pakai alif baknun, ibnu. Itu kalau ada nama tertulis di situ, misalnya Ahmad ibnu Muhammad, itu udah tahu gitu. Orang yang mengerti pasti tahu ini Ahmad bukan anaknya Muhammad. Ini Muhammad bisa jadi kakeknya, bisa jadi pamannya, karena pakai ibnu, bukan pakai bin, begitu. Jadi dikasih tanda, ini bukan bapaknya, ini kalau ditelusuri ini bisa jadi pamannya, atau ini ayahnya, atau ini kakeknya. Kayak Sayyidina Ibrahim tuh disebutkan bapaknya pembuat berhala. Tak mungkin lah bapaknya seorang nabi adalah seorang pembuat berhala. Itu adalah sebagian ulama sebutkan adalah pamannya. Hasil, jadi kalau kita mau menisbatkan diri kita kepada seseorang, jangan asal kita nisbatkan diri kita kepada seseorang. Kalau bukan bapaknya, udah jangan ngaku-ngaku bapaknya. Bapaknya biar terhormat nih. Saya kan orang biasa, biar terhormat bin fulan yang kiai, atau bin fulan yang habaib, atau apa namanya, bin Adam. Ya, nggak usah pakai bin Adam deh. Lebih baik bin fulan itu cukup. Nggak mengurangi pahala juga pakai bin fulan, begitu. Bin fulan dia lebih aman. Kalau kita tahu ya alhamdulillah. Kalau nggak tahu ya udah, bin fulan aja lebih asal. Jadi mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Sampai jam 6 juga ya. Apa namanya, subuhnya terlalu siang, begitu. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bisa amali dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa dengan berkahnya kita kumpul sini, Allah kabulkan semua hajat kita. Yang sakit Allah sehatkan, yang sehat Allah tambahkan kesehatannya. Allah hadiniyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.